Dinda, dan jangan lupa bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini untuk klik like, comment, and subscribe. Dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sini itu anaknya tuh bahwa suaranya tuh beda, gak kayak biasa bayi-bayi biasa. Kalau bayi itu kan suaranya, kalau ini anaknya sini itu ternyata suaranya itu beda. Pak. Terus ini itu nanya, kenapa mas kok bayi kok lah suaranya kayak begitu kerekak rokok mas, aneh. Kata si laki-laki itu gak masalah nih, itu emang udah biasa begitu, jadi nggak usah punya pikiran jelek lah. Emang kalau bayi baru lah itu emang begitu. Enggak mas, kalau saya anak saya yang tiga itu kok semuanya nggak bunyi begitu mas, tapi kok yang ini aneh. Ya mungkin itu anak perbawaan anak, ya mungkin udah begitu. Ya mudah-mudahan nanti udah dewasanya bisa ngomong kayak ya mas, iya ya gitu. Ya udah neng, sekarang nggak usah banyak cerita, udah nggak usah banyak pikiran. Oh iya mas, ya mas, baik kita kemana mas? Itu si laki-laki itu ternyata terkejut, bayinya itu dibawa sama dukun beranak itu, tahu kemana pergi. Itu si Neng itu langsung bangun teriak-teriak, baik mas, mana anakku mas, kemana anakku mas, cari mas anak saya. Si Neng itu sambil nangis, wah, sampai pas mau berdiri dia kesakitan. Ya mungkin karena habis melahirkan ya sakit ya, kalau saya nggak tahu lah, sakit udah melahirkan gitu ya. Itu si Neng langsung tertidur lagi sakitan. Mas, cari mas anak kita mas, cari mas. Iya neng, nanti neng kan masih ya begini. Itu si Neng itu sama si laki-laki itu diurus, benar-benar diurus itu di ini. Tapi si emaknya si Neng itu selalu ngorok, itu nggak tahu bahwa anaknya udah melahirkan, nggak tahu kan. Tadi udah dipindahin sama si laki-laki itu, digendong. Emang kuat juga tuh anak laki gitu ya. Ya namanya anak muda gitu ya, anak muda yang begitu kuat. Terus si Neng itu nanyain, mas si emak mana mas, si emak? Itu si emak tadi tertidur di bawah sama saya, dipindahin ke kamarnya, kata si begitu mas. Mas tolong mas bangunin mas saya mas, tolong. Ya udah ya, sebelum bangunin mak kamu. Itu si laki-laki itu langsung pergi. Itu si Neng itu nangis, bayiku anakku ada di mana, kenapa kau sampai tega meninggalkan saya, bayi mana bayi? Si emas itu lah udah datang sama si emak, kata si emak, mana bayi kamu mana? Itu dibawa kabur sama dukun beranak ya mah. Itu si emaknya itu langsung terperanjat, yang bener kamu, masa kamu? Iya mak. Itu si emak nanyain sama si pemuda itu, kamu ini gimana? Itu kan katanya anak kamu ya, kenapa ada yang ambil, ada yang nyolong, kamu diam aja? Kata si laki-laki itu, iya man, nanti saya cari. Ini kan kasihan sama si Neng, di sini nggak ada teman, nggak ada yang ngurusin. Kata si emak, udah kamu sekarang pindah sana cari itu anaknya, bayinya itu kan cari. Iya mak, udah tuh ini si Neng urus ya mak. Iya udah kamu pergi. Itu si laki-laki itu langsung pergi langsung keluar mencari. Wah, suara motor berbunyi, udah itu langsung kabur. Itu si Neng tuh di rumahnya tuh, di kamar itu sama emaknya tuh meratap itu si Neng tuh terus selalu nangis.
Udah begitu ya, udah beres, udah apa namanya, udah lewat malam, pagi-pagi langsung sini itu dipapa sama emaknya tuh ke kamar mandi, dimandiin, dibersihin, udah begitu, udah beres, diurus sama emaknya tuh diurus. Udah diurus itu langsung mandi, duduk cari di situ, duduk di kursi. Si Neng tuh selalu meratap, anak saya kemana ma cari ma. Iya itu kan sama laki-laki itu. Mau sama kemana perginya kok sekarang belum belum datang mah. Mungkin belum ketemu, sabar aja tuh nanti juga bakal datang. Iya ma. Itu si emak tuh langsung, udah kamu diem di sini, mau ngerebus air ya, mak. Iya mak. Itu si emak lari ke belakang, bikin air panas, bikin sarapan segala macam. Udah beres dibawa ke depan makan. Malah anak-anak juga udah pada bangun. Ah, itu duduk situ. Kata anaknya, mah, kalau si Ade udah lahir mah mana? Itu itu tuh si Neng tuh nggak mau jawab, dia malah nangis. Kata si emak neneknya, adek kamu itu ada yang nyolong tadi malam, begitu lahir tuh udah dibersihin tuh. Itu dibawa kabur sama dukun beranak kata. Jadi mah gimana, ada dibawa kabur? Iya, bawa kabur. Aduh, mah nyari mah, cari mah. Nek cari ada mah. Itu si anak dua tuh ya, sebut aja kakaknya ya. Itu pada nangis kehilangan adek. Satu hari si Nek itu meratap, ingat terus sama anaknya, ingat belum dikasih ASI, belum di apa, selalu meratap. Udah ganti hari, malamnya, siangnya, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, belum ada kabarnya dari laki-laki itu, belum ada kabarnya sama sekali. Lama kelamaan kurang lebihnya tuh ada 4 bulan kurang lebihnya. Laki-laki itu baru nongol. Itu juga nggak tahu jalannya dari mana. Ternyata udah ada tengah-tengah rumah, ada suara sepatu aja, ketoprak. Kata anak-anaknya, Pak, kalau ada kemana Pak? Bapak dari mana aja kok baru pulang? Kata si laki-laki itu, iya Bapak harus nyari adik kamu, tapi nggak ketemu, tahu di mana. Pas kedengaran gitu langsung si Neng datang nyamperin, langsung gabruk aja memeluk sama si laki-laki itu. Mas ketemu nggak mas bayinya, mas ketemu nggak? Udah sabar duduk sabar, nanti saya cerita ya. Itu si Neng itu langsung manut duduk sih. Mas gimana kabarnya itu anak kita mas? Itu si laki-laki itu menceritakan, iya Neng, satu nyari ke sana ke sini, wah udah kemana-mana saya nyari nggak tahu itu orangnya di mana. Kata si Neng, mas ketemu orang itu di mana? Iya Neng, di jalan, orang itu ngakunya tuh dukun beranak. Jadi sama saya itu langsung dibawa, saya percaya sama orang itu. Jadi mas, iya, jadi bukan ngambil dari rumahnya atau orang mana nggak tahu. Jadi sekarang mas selama ini kemana? Ya saya nyari-nyari ke sana ke sini, wah udah nyari-nyari. Ya setiap dukun beranak saya datangin gitu. Ternyata gak ada kabar beritanya anak kita. Aduh mas, gimana? Saya kangen sama bayi kita mas, saya kangen. Kata laki-laki itu. Sama, saya juga kangen sama bayi kita ya, kangen. Udah gitu, tuh si anak-anaknya tuh yang dua itu langsung. Kata neneknya, udah kamu berdua sana mandi. Sekarang udah sore.
udah mandi langsung makan ya. Iya Nek, ya. Tuh anak-anak berdua tuh langsung lari ke belakang di situ mandi, udah mandi beres, ganti baju segala lagi tuh makan bareng disuapin sama nenek. Itu malah hari makin malam, makin malam, makin malam. Udah malam sekitar jam berapa gitu. Wah, lagi itu ngomong lagi. Neng, sekarang saya mau nyari anak kita ya. Sabar ya, sekarang saya berangkat mau nyari. Iya Mas, jangan lama-lama Mas. Ya Neng, kamu sabar tunggu ya di rumah, tunggu tuh urus anak-anak, jangan sampai kelaparan, jangan sampai tidak terurus. Iya Mas, terima kasih. Itu si laki-laki itu langsung pergi lagi, pergi jalan. Itu si laki-laki itu udah pergi aja, pergi, udah pergi. Jadi si Neng itu di situ, si Neng itu selalu ngelamun, mikirin nasib anaknya ada di mana, gimana, udah makan belum, udah disuapin belum, sakit enggak, kelaparan enggak. Itu si Neng itu selalu memikirkan bayinya itu yang dicolong sama beranak itu. Udah lama, udah 3 bulan, 4 bulan, udah 5 bulan, udah 6 bulan, 7 bulan si laki-laki itu datang. Neng, nggak ketemu Neng, anak kita tuh ada di mananya nggak tahu, nggak ketemu Neng, nggak ketemu orang itu. Jadi Mas gimana Mas? Ya udah Neng, kita pasrahin aja, kita menyadari aja mungkin nasib anak itu harus begitu. Tapi Mas, udah Neng, jangan tapi. Ya yang penting kita doain aja anak bayi kita itu biar biar sehat, biar selamat, biar yang ambilnya supaya sayang, diurus mau itu benar, baik-baik, dididik dengan benar. Tapi Mas, saya pengen ketemu Mas, pengen ngeliat. Ya udah sabar aja. Udah begitu tuh, udah begitu si Neng itu sama si laki-laki itu dikasih minum, udah dikasih minum di botol itu. Ternyata si perempuan itu nggak menyadarkan diri, udah biasa. Langsung meluk si emas itu, si laki-laki itu dipeluk, pengaruh, wah itu peluk. Mas cepet mas cepet saya pengen. Neng, kan kamu habis melahirkan. Udah mas, udah 6 bulan berarti udah sehat, udah sembuh mas. Mas cepet mas, saya kuat mas, cepet mas. Nanti aja Neng, ini kan masih sore, itu anak-anak belum tidur. Mak juga belum tidur. Enggak mas, masuk aja di kamar, dikunci aja mas, dikunci. Itu si laki-laki itu langsung manggil anak-anaknya. Anak-anak sini anak-anak. Iya pak, ada apa? Nih kamu kan ini udah malam, kamu tidur ya. Ini kamu sebelum tidur minum ini dulu. Mak, ini emak juga minum ya. Emang ada apaan itu? Kamu air apa? Udah mak minum. Coba sama si Ade itu, si Ade gelas deh. Itu si anak laki-laki itu yang bontot itu lari ke belakang ngambil gelas. Ini pak, gelasnya pak. Dikasih air si gelas itu, diminum sama si Ade, diminum lagi sama kakaknya, diminum sama si nenek. Udah minum begitu langsung ngantuk parah, langsung pergi ke kamarnya masing-masing. Udah pada kelihatan, udah pada tidur begitu, si laki-laki lah itu langsung masuk lagi ke kamar. Kata si Neng, Mas gimana mas, ibu saya dengan anak-anak? Ya Neng, anak-anak udah pada tidur lagi, udah tidur nyenyak mas. Tidur sangat nyenyak. Masa mas, ini kan masih sore. Ya udah Neng, kalau kamu nggak percaya udah lihat aja. Itu si Neng tuh langsung bangun ngeliatin anaknya lagi tidur di kamar sebelah. Pas dilihat di kamarnya anak-anak itu benar tidur berdua, sangat nyenyak.
terus keluar lagi tutup pintunya kamar neneknya. Benar si neneknya juga tertidur sangat tibra ya, nyenyak gitu ya. Udah begitu sih Neng itu senyum ngelihat orang tuanya sama anaknya pada tidur. Udah balik lagi ke kamu itu si emas itu si laki-laki itu udah lagi tiduran di situ. Gak pikir panjang, langsung lari, gak perlu itu si Neng sama laki-laki itu. Wah bener, udah gak tahu deh apa ceritanya gimana. Wah bener-bener udah begini, udah malang, udah melintang segala macam dia lakukan. Apa ada yang dia inginkan dia lakukan terus. Gak ada kenyangnya, gak ada puasnya. Wah, wah, wah doyan banget ya. Karena mungkin tahu masih muda tuh gimana nggak tahu ya apa pengaruh dari apa ya nggak tahu ya. Itu sih Neng itu sangat bener-bener sangat rakus. Bener, wah itu laki-lakinya juga langsung melayani gaya bagaimanapun juga dia selalu melayani keinginannya si Neng. Terus lama-kelamaan si Neng itu nyerah, udah kecapean kali gitu juga ya, kecapean itu udah terlentang itu. Aduh mas, bener mas, bener saya sangat wah sangat nikmat, sangat indah dunia ini seperti milik kita berdua mas. Dunia ini orang lain cuma numpang sama ngontrak mas sama kita. Itu si laki-laki itu senyum senyum gitu. Oh begitu meneng ya, syukur kalau kamu benar puas sih, kalau kamu bahagia ya puas. Itu sih Neng itu sesaat itu lupa sama anaknya, lupa lupa aja. Udah di situ sangat bahagia itu si perempuan itu udah kerja begitu duduk di balai, duduk di pinggir ranjang itu balai-balai itu si laki-laki itu bangun langsung ambil makanan ringan, makanan dengan langsung makan berdua di situ. Waduh, makan menikmati makanan bawaan dari si laki-laki, bawaannya nikmat banget. Ada yang rasa manis, rasa asin, rasa gurih, itu berdua menikmati. Mas, udah sekarang gini aja mas, kamu nggak usah pergi lagi mas, udah di sini aja mas, ngapain kamu pergi-pergi lagi mas? Sini saya di sini iseng, di sini saya gabut mas. Neng, saya kan kerja harus cari duit buat bekal kamu, buat jajan anak-anak. Kalau saya di sini, nanti yang usaha, yang kerja, yang cari rezeki itu, yang cari duit itu siapa, Neng? Iya mas, kan mas berangkat pagi, pulang pulang sore. Kalau saya kerjanya jauh, Neng, jauh, jadi nggak bisa, Neng. Jadi ya begitu ya. Itu juga kalau ada kerjaan lagi enteng lagi ringan baru saya pulang. Tapi mas jangan lama-lama ya mas. Ya itu Neng, saya bawa buat bekal kamu sama anak-anak sama emak. Itu ada udah dibawa, udah disimpan di meja itu, di meja hias, udah disimpan di situ. Kamu manfaatin yang benar, gunakan yang benar ya. Emang apaan mas? Ya udah itu kamu lihat aja sendiri apa itu barang itu apa ya. Syukur-syukur kamu bisa nyimpen, syukur-syukur kamu bisa nabung, syukur-syukur kamu bisa irit atau gimana. Iya mas, kalau saya nggak bisa ngirit mungkin saya nggak bisa diam di rumah ini mas, nggak bisa. Kata si laki-laki itu, iya juga ya, iya berarti pinter bisa nyimpen rezeki, bisa nyimpen. Ya mas, itu kan dulu saya orang susah jadi bisa merasakan gimana gapainya, gimana waktu adanya diatur bagaimana. Oh ya, itu bagus lah Neng, bagus. Udah jam berapanya ya, sekitar jam 3 pagi si laki-laki itu langsung. Udah Neng ya, saya mau kerja lagi. Mau kerja mas, ini kan masih malam mas. Ya enggak, ini kan udah jam 3, nanti nyampe ke sana jam berapa ke tempat kerja. Nanti kesiangan saya diomelin sama bos. Ya udah sabar aja ya Neng, nanti juga kalau
Ini mungkin kalau udah puasa di sini ya pasti di sini lah, nggak bakalan kemana-mana. Ya Mas, tapi jangan lama-lama Mas. Ya Neng, nanti saya usahakan gimana. Ya udah sekarang saya mau berangkat. Ya Mas, bahkan hati-hati di jalannya Mas. Ya Neng. Itu si perempuan itu langsung meluk lagi, nggak mau ditinggal sama laki-laki itu, mau udah meluk begitu, udah mau. Ternyata udah peluk begitu tuh langsung langsung minta lagi, dikasih lagi sama si pemuda itu. Udah dikasih, udah gitu beres-beres, udah langsung mandi bareng di kamar mandi. Di kamar juga kan ada kamar mandi, di kamar mandi mandi bareng di situ di kamar mandi, dikerjain lagi di kamar mandi begitu lagi. Tahu dari pertama sampai tahu berapa kali ya, jadi itu bener-bener si perempuan itu utuh, bener-bener udah beres, udah mandi, udah rapi, langsung si laki-laki itu langsung ke, biasa si perempuan itu nganter ke depan, terus si laki-laki itu langsung naik motornya, langsung itu angkat, langsung asik neng itu kiss bye begitu kebiasaan. Udah jalan jauh, udah nggak kelihatan si laki-laki itu, si neng itu langsung masuk lagi, tutup pintunya dikunci. Udah begitu duduk langsung masuk di kamar itu duduk merenung. Merenung nih, anak saya ada di mana, bayi satu namanya siapa. Emang ganteng anak saya, ganteng, putih. Tapi ada di mana? Itu sini selalu berpikir anak-anak. Di rumahnya tuh di belakang tuh ada kolam renang di situ. Ada kolam renang. Anak-anaknya tuh lah main di belakang, di dekat kolam renang. Kata neneknya, kamu mainnya hati-hati ya, nanti kamu tenggelam tuh di situ di kolam, jangan deket-deket di kolam ya. Iya Nek, enggak deket-deket, sini aja jauh. Ya udah ya, nenek mau ke dalam. Ya Nek, itu anak-anak tuh dua lagi main di pinggir kolam. Ternyata dari seberang sana, ya di taman di situ, ya di bawah pohon bunga-bunga itu, di situ ada anak buaya putih mendekat, bunyinya krakek krakek. Itu anak-anak tuh kaget pas dilihat-lihat sama yang laki-laki itu, lihat-lihat juga. Kata si anak laki, kakak itu ada apa kakak di bawah pohon kembang itu kakak? Mana dek, mana? Udah didekatin ke sana. Iya ya dek, apa itu dek, kok gede banget putih? Iya kak, apa kak? Udah deket. Itu dalam pikirannya si kakak itu mau manggil si nenek, tapi mau melangkah susah. Susah untuk melangkah tuh, susah. Ya lama kelamaan lupa. Itu si anak berdua tuh langsung mendekat ke anak buaya. Deket. Pada duduk di depan buaya, pada duduk. Kata si adek, kamu siapa? Kata kakaknya, yang bener aja dek, masa binatang ditanya, kamu siapa? Iya kak, saya ini adanya kakak. Itu kaget anak gua tuh, buaya bisa ngomong. Kata si buaya putih itu, gak tahu kak, dan saya emang udah bisa ngomong dari dulu juga. Kata si asin perempuan, oh begitu, jadi kamu bisa ngomong ya? Iya kak, tapi kak jangan dibilang-bilang sama mama, sama nenek ya, bahwa ada saya di sini. Emang kenapa dek? Kenapa nggak boleh? Iya nanti nenek sama mamanya takut sama saya. Oh begitu, ya dek ngerti dek. Jangan dibilang ya kakak, ada di sini. Iya, itu si buaya putih itu ngomong lagi. Kakak di rumah ada daging enggak kak? Kurang tahu deh, udah ada tunggu sini ya berdua ya. Kakak mau masuk ke dalam.
mau nyari barangkali ada. Ya kak, ya. Itu kakaknya yang laki-laki itu ngomong lagi, Dek, kamu di sini udah lama enggak di sini? Enggak kak, saya di sini masih baru kak, masih baru. Oh, kamu kok aneh bisa ngomong? Boleh nggak nyebut kamu? Boleh aja kakak mau ngomong apa sama saya, mau ngomong apa aja nggak masalah kakak. Oh gini aja ya deh ya, kamu sebut sama sama kakak sebut buaya putih mau nggak? Iya kak, nggak apa-apa kak. Nah gini ya buaya putih. Yang namanya binatang kata orang itu nggak bisa ngomong. Kamu kok bisa ngomong? Nggak tahu kakak, dari sananya saya bisa ngomong. Tapi kak tolong ya kak, jangan dikasih tahu sama mama, sama nenek, sama siapa aja ya. Sama papa bapak juga nggak boleh ya. Pokoknya jangan jangan diceritain saya ada di sini, saya bisa ngomong ya. Ya kalem deh, kakak pasti bisa jaga rahasia. Gak lama kemudian si kakaknya yang perempuan itu datang, bawa daging ayam ngambil dari kulkas. Dek, ini daging ayam kamu doyan enggak? Iya kak, mana kak? Udah dideketin begitu, kata si buaya itu, putih itu. Kak, cuci dulu kak, kok dingin begitu, kenapa kak? Ini dari kulkas deh, dari kulkas. Iya kak, cuci dulu. Cucinya di mana deh? Ya terserah kakak aja. Itu si anak perempuan itu langsung di situ ada keran, si daging ayam di kulkas itu dicuci. Udah dicuci kan udah nggak dingin. Dan nih dek kalau mau makan. Iya kak. Itu si buaya itu langsung mangap. Udah mangap begitu. Kata si buaya, kak saya suapin kak, suapin. Ya kamunya mangap. Itu sama ya anak si perempuan itu langsung si ayam itu dilempar ke mulut buaya itu. Udah dimakan, udah habis, sudah ditelan. Kata buaya itu, terima kasih kakak. Ya deh sekarang gini, kan ini sekarang udah siang. Kakak berdua mau sekolah. Kamu di sini ya deh. Kata buaya putih. Iya kakak jangan bilang-bilang saya ada di sini, saya bisa ngomong. Udah kalem aja keh, kalem aja deh kalem. Pokoknya nggak bakalan cerita sama siapa-siapa, boro-boro sama temen-temen sekolah, sama mama, sama nenek nggak bakalan. Ya kak, terima kasih kalau begitu. Itu si buaya putih itu langsung lari ke tempat yang tadi yang di bawah pohon kemang itu. Ternyata di situ sangat nyaman di situ. Itu berdua tuh langsung tuh berangkat. Itu lagi jalan, emaknya tuh si Neng tuh nanya, kamu dari mana berdua? Iya mas, saya dari belakang mah. Kamu sekolah jam berapa? Iya mas, sekarang mau sekolah. Ya sama mama diantar, kata si Neng.